Hai Sobat Lelang, jumpa lagi dalam Bincang Cerita Lelang atau BCL. Sobat Lelang pernah dengar istilah sertifikat elektronik atau sertifikat L? Bagaimana implementasi sertifikat elektronik dalam pelayanan lelang? Ingin tahu? Saksikan saja Bincang Cerita Lelang BCL pada kesempatan ini di episode 8 bersama saya Yudi Nurmanajaya di kanal YouTube Direktorat Lelang DJKN. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sebagaimana kita ketahui telah terbit Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah yang berlaku sejak 20 Juni 2023, mengatur tentang implementasi penggunaan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui sertifikat elektronik. Asli sertifikat elektronik merupakan file digital dalam bentuk dokumen elektronik yang tersimpan dalam brankas elektronik. Pemegang hak memiliki akses untuk membuka brankas elektronik. Pencatatan pelayanan hak tanggungan, baik pendaftaran, peralihan, ganti nama ataupun penghapusan, dilakukan pada sertifikat elektronik hak atas tanahnya. Dan pemegang hak tanggungan diberikan sertifikat elektronik atas tanah melalui brankas elektronik tersebut. Lalu bagaimana implementasi sertifikat elektronik dalam pelaksanaan lelang? Oke, di hadapan saya telah hadir narasumber andal dari Direktorat Lelang, Bapak Muhammad Akyas SHMMMKM. Beliau adalah Kepala Seksi Kebijakan Lelang Eksekusi pada Direktorat Lelang. Pak Akyas, dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN nih, nomor 3 tahun 2023 ini, tentunya ada hal-hal penting yang perlu disampaikan ataupun diketahui oleh Sobat Lelang terkait dengan peraturan ATR BPN ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa dijelaskan Sobat Lelang nih. Baik, Mas Sudi, terima kasih. Hal penting yang perlu kita ketahui nih dari Permen ATR itu ya, yang mengatur mengenai dokumen elektronik itu yang pertama. Sekarang sertifikat tanah itu nanti bentuknya bukan kertas lagi, Mas Sudi. Iya. Tapi dokumen elektronik. Kalau yang dulu kalau nggak salah berbentuk buku ya. Betul, berlembar-lembar. Berlembar-lembar. Nah, sekarang hanya file elektronik, disimpannya namanya di brankas elektronik. Nah, sering jadi pertanyaan dan kekhawatiran. Bagaimana itu nanti wujud dan fisiknya? Nah, itu Sobat Lelang juga nggak perlu khawatir karena meskipun bentuknya dokumen elektronik, itu nanti bisa ada cetakannya. Cetakannya? Nah, artinya cetakan resmi. Cetakan resmi itu Sobat Lelang dicetak di kertas yang namanya secure paper, Mas Yudi. Itu seperti kita punya security paper untuk kan? risalah lelang. Di risalah lelang ya, mirip-mirip itu ya. Betul. Berarti ada mungkin nomor-nomor tertentu yang resmi yang buat menandakan bahwa file itu asli ya. File itu asli. Jadi bentuknya dokumen elektronik, tapi ada cetakannya, dicetak di kertas secure paper. Dan itu bisa dicetak mandiri itu, bisa cetak sendiri. Nah, kemudian supaya masyarakat juga yakin, atau misalnya pihak-pihak yang terkait seperti kita, pejabat lelang, notaris, PPAT itu juga memiliki keyakinan, itu bisa dicek keasliannya, Mas Yudi dan Sobat Lelang. Bagaimana caranya? Salah satunya nih, ini sudah dapat bocoran dari teman-teman di BPN ya, itu teman-teman Sobat Lelang boleh menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Nanti di pas pojok kanan atas itu ada alat, ada kayak gambar kamera untuk bisa scan barcode-nya. Scan barcode. Nah, kalau di scan barcode-nya itu yang ada dari sertifikat elektronik itu akan muncul informasi data fisik, data yuridisnya. Tentunya yang bisa mengakses sertifikat elektronik harus pihak-pihak yang memang berkepentingan ya. Betul sekali. Tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan ya. Tapi jadi sekali lagi pemilik sertifikat punya akses ke brankas elektronik, itu berarti untuk menjamin keamanan. Pihak-pihak yang terkait juga bisa mengecek keaslian dengan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Itu yang penting yang perlu diketahui oleh kita, terutama akan ada kaitannya dengan lelang, Mas Yudi. Kira-kira penasaran, aplikasi Sentuh
apa tanahku Sentuh ya? tanahku. Sentuh tanahku ya, bukan Iya. sentuh saya, sentuh Pak Akyas. Sentuh tanahku itu dari DJKN apa dari BPN? Dari itu? BPN, Mas Yudi. Di instannya lewat apa tuh? Bisa apa namanya apa ya? App Store, App Play Store, Play ya. Store. Pokoknya store begitu bisa. Oh, oke. Ada itu. Ada ya. Saya udah install saya. Udah install ya? Mudah ya itu ya, Mas? Mudah sekali. Loginnya gampang? Loginnya gampang, pakai NIK kita. Pakai NIK. Iya, jadi kita. saya menyarankan teman-teman sobat elang, terutama pejabat elang, harus menginstall aplikasi Sentuh Tanahku yang itu nanti akan bisa digunakan untuk mengecek keaslian sertifikat elektronik yang diajukan dalam pelaksanaan lelang. Gitu Mas Yudi. Selanjutnya nih, Pak Akyas, tadi kan kita dengarkan dari penjelasan Pak Akyas terkait dengan poin-poin penting tentang terbitnya tadi Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 2023. Tentunya ada implikasi untuk pelayanan lelang di DJKN. Betul. Bisa mungkin disampaikan hal-hal apa implementasinya? Baik. Mas Yudi dan sobat elang, kita udah paham ya bahwa mayoritas objek lelang itu, Mas Yudi, adalah bidang tanah. Nah, jadi di sini akan ada korelasi yang kuat. Artinya ketika nanti ada permohonan lelang yang objeknya berupa tanah nih, Ya. baik lelang eksekusi, lelang non eksekusi, ataupun lelang sukarela. Yang penting adalah objeknya itu berupa bidang tanah. Iya. Kan salah satu dokumen yang harus dilampirkan adalah fotokopi sertifikat tanah. Itu penting ya Sobat Lelang, Iya. fotokopi sertifikat tanah. Betul, harus ada. Kecuali dalam lelang eksekusi, memang ketentuannya kalau nggak ada sertifikat pun lelangnya boleh lanjut ya. Iya. Tapi normalnya harus ada fotokopi sertifikat tanah. Nah, implementasi Permen ATR tadi Mas Yudi menjadi Iya. penting. Apa itu? Kan tadi Mas Yudi bilang dulu sertifikat itu berlembar-lembar di fotokopi kan. Iya. Jadi benar misalnya sekali. 7 lembar kan begitu. Iya, Itu benar dilampirkan disampaikan ke KPKN kan gitu ya. Iya, benar sekali. Maka kalau kita sudah menggunakan sertifikat elektronik, nanti penjual hanya menyampaikan fotokopi cetakan di secure paper. Oh, Hanya 1 lembar berarti. 1 lembar ya. Iya kan? Iya. Nah, tapi sekali lagi, nanti kalau teman-teman sobat lelang, teman-teman pejabat lelang menerima permohonan dari bank tertentu gitu. Kemudian, Pak, mana kopi sertifikatnya? Ini Bapak, ini Ibu. Loh kok cuma 1 lembar? Ya ini sertifikat elektronik, cetakannya itu ini. Oh oke. Tadi kan kita bilang, teman-teman bagusnya menginstall aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku. Nah, teman-teman buka aplikasi Sentuh Tanahku, scan barcode-nya. Oh, bener nih. Ternyata identifikasinya itu sama dengan objek yang diikat hak tanggungan. Oke. Itu cara cara untuk kita meyakinkan. Tadi berarti pejabat lelang dari kita bisa mengakses aplikasi Sentuh Tanahku Jelas untuk sekali. mengidentifikasi bahwa keaslian sertifikat hak tanggungan yang diserahkan oleh pemohon lelang. Betul, termasuk mengecek keaslian sertifikat tanah elektronik itu. Ini saya penasaran nih, Ya. kalau tadi kan selembar, kalau Ya. dikasih filenya boleh nggak dipakai? Nah, kalau dikasih filenya mestinya tidak. Karena kalau file itu kan menjadi hak prerogatif. Oh, prerogatif ya, kayak presiden. Maksudnya hak eksklusif dari pemilik sertifikatnya. Oh, gitu, Jadi ya. kita hanya mendapatkan kopi dari cetakannya saja dan itu sudah cukup kan gitu ya. Iya. Hal penting lain nih terkait implementasi Mas Yudi. Iya, apa itu? Kan nanti kalau mau lelang, itu penjual harus mengajukan permohonan. Iya. Kemudian harus diumumkan di dalam koran. Kemudian nanti pejabat lelang membuat risalah lelang kan. Iya. Nah, ini urean barang menjadi penting Mas Yudi. Kalau kemarin misalnya ureannya yang akan dijual adalah sebidang tanah, hak milik nomor sekian. Iya. Nah, itu sekarang di sertifikat elektronik penyebutannya adalah sertifikat elektronik dengan menyebut nomor identitas bidang tanah elektroniknya. Jadi nggak akan disebut hak milik, HGB, enggak. Tapi disebut sertifikat elektronik, NIB-nya berapa? NIB. Iya. NIB itu apa itu? Nomor identifikasi bidang tanah. Nomor identifikasi bidang tanah. Nah, itu begitu Mas Yudi. Oh, begitu. Teman-teman, terutama sobat lelang, yang sering nanti menjadi persoalan begini. Waktu dijaminkan, Iya. dipasang hak tanggungan, masih berbentuk sertifikat kertas. Ya kan? Iya. Setelah macet, sekarang minta lelang, sudah sertifikat elektronik. Nah, itu sering ditanya tuh, gimana tuh cara kita meyakinkan bahwa informasi dalam sertifikat L itu juga sama dengan informasi dalam sertifikat kertas. Iya. Nah, kita pernah memberikan panduan tuh kepada teman-teman pejabat lelang seluruh KPKN di seluruh Indonesia. Intinya adalah si penjual harus menguraikan objeknya itu mengacu pada data-data pada sertifikat elektronik. Tapi dalam uraian itu nanti
perlu ditambahkan. Misalnya dalam kurung, dahulu sertifikat hak milik nomor sekian. Nah, sehingga ada bridging, Mas Ada Yudi. bridging ya. Ada jembatan, ada sambungan antara data di informasi sertifikat elektronik dengan informasi dalam sertifikat tanah yang masih konvensional. Ya, itu teman-teman perlu meminta itu kepada penjual. Penjual ya. Atau kalau teman-teman juga boleh, kalau misalnya penjual tidak menguraikan dahulunya apa, sementara teman-teman melihat kok yang diikat HT masih SHM. Kemudian sekarang yang diminta lelang itu sudah sertifikat elektronik, sudah menyebut NIBEL, NIB elektronik. Teman-teman boleh meminta pernyataan tambahan dari penjual yang intinya menyatakan bahwa tanah sertifikat elektronik NIBEL sekian itu dahulu SHM nomor sekian, sehingga nyambung. Itu boleh. Saya penasaran, kira-kira penjual udah mengetahui belum tentang proses pertanyaannya bagus banget. Iya. Mas Yudi, saya dapat berita dari langit. Iya. Berita dari langit, teman-teman sobat lelang. Apa itu? Bahwa BPN juga melakukan sosialisasi sertifikat elektronik ini kepada teman-teman perbankan semuanya. Jadi seperti kalau kita bikin PMK nih, benar sobat lelang ya, itu teman-teman di Kementerian ATR BPN juga mensosialisasikan kepada perbankan. Jadi teman-teman di perbankan juga sudah mendapatkan informasi mengenai sertifikat elektronik ini. Jadi akan klop ya dari pemohon. Maka ya, apa itu? Nunggu ya. Maka sobat lelang, nanti kalau teman-teman penjual datang minta lelang, kemudian kopi sertifikatnya sudah berupa cetakan dari secure paper, teman-teman jangan bingung, karena kita sudah berikan panduan. Di sisi lain, teman-teman di perbankan juga memang sudah mendapat informasi bahwa sekarang sertifikat tanah itu adalah berupa sertifikat elektronik. Begitu Mas Yudi. Ya, tentunya nanti diharapkan pejabat lelang semuanya sudah punya aplikasi tadi ya. Aplikasi Sentuh Tanahku. Wajib itu ya. Wajibul kudu. Selain tadi yang dijelaskan nih Pak Akyas, apalagi mungkin yang bisa disampaikan kepada sobat lelang terkait tadi sertifikat elektronik? Oke Mas Yudi dan sobat lelang. Kalau kita berbicara lelang mengenai tanah itu ada kewajiban meminta SKPT namanya ya. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Nah, walaupun sertifikat tanahnya sudah sertifikat elektronik, permintaan SKPT tetap harus dijalankan. Tetap sesuai ketentuan. Prosedurnya tetap seperti yang lama ya? Tetap seperti yang lama. Dan kemudian sekarang kan layanan SKPT juga sudah elektronik. Nah, sekali lagi teman-teman, ini yang perlu saya tambahkan di sini. Kalau nanti sudah terbit SKPT, teman-teman bisa cek lagi itu keaslian SKPT-nya dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Makanya waktu saya dapat informasi dari teman-teman di BPN, Pak Akyas, Bapak install nih aplikasi ini. Bisa untuk ini, bisa untuk itu. Saya langsung teringat, ini akan bisa membantu teman-teman sobat lelang semua. Kan kadang-kadang mereka suka ragu Mas Yudi. Ya kan, ini posisi hari ini data fisik, data yuridis masih sama nggak ya? Kalau teman-teman agak ragu, cek lagi pakai aplikasi Sentuh Tanahku. Saya penasaran tadi kan karena terkait dengan SKPT kan, kalau di SKPT kita selalu ada aplikasi Intan dari BPN juga ya. Kira-kira tuh nanti aplikasi Intan terintegrasi nggak dengan Sentuh Tanahku ini? Pastinya begitu. Karena kan sudah ada interkoneksi ya. Ada interkoneksi antara aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh teman-teman di ATR BPN. Aplikasi Intan dibuat oleh ATR BPN. Aplikasi Sentuh Tanahku juga sama. Jadi memang akan ada interkoneksi. Jadi sekali lagi teman-teman, SKPT mintakan sesuai ketentuan. Kan begitu ya. Sampai saat ini masih diatur bahwa layanannya adalah layanan elektronik. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ketika sudah terbit dan teman-teman agak ragu, cek keasliannya, cek data, cek informasinya di SKPT itu dengan aplikasi Sentuh Tanahku. Itu Mas Yudi. Oke, Pak Akyas, tadi kan kita telah dengarkan bersama penjelasan Pak Akyas tentang poin-poin penting dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN ini, dan juga mungkin dengan implementasi apa yang pada pelayanan terhadap dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN ini. Tentunya mungkin besar harapan ada hal-hal yang harus disampaikan nih Sobat Lelang tentang penerapan sertifikat elektronik ini. Oke, Mas Yudi dan Sobat Lelang terutama ya. Jadi karena ini merupakan kebijakan resmi dari instansi resmi ya, Kementerian ATR BPN kan instansi resmi ya. Maka pastinya kita harus menyikapi dengan positif ya. Artinya kita harus mendukung. Artinya kita harus mensukseskan. Maka kuncinya
Satu, ya, tidak apa ya, saya agak di luar logika saya kalau misalnya kita menolak permohonan lelang hanya karena kok sertifikatnya elektronik ya, nggak pada tempatnya. Kan begitu ya? Anti penolakan. Iya, kenapa? Karena sertifikat elektronik itu adalah produk resmi dari Kementerian ATR BPN. Artinya itu produk resmi dari pemerintah. Kan gitu ya? Jadi nggak mungkin kita tolak. Yang kedua, nah ini penting sekali nih sobat-sobat elang. Mas Yudi, tadi saya ceritakan ya, mungkin pengikatannya itu dulu. Mungkin 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu masih sertifikat apa Mas Yudi? Kertas. Fisik kertas. Iya. Hari ini akan dilelang sudah sertifikat elektronik. Tentu nggak mungkin ya kita membayangkan kalau gitu, teman-teman bilang gini, kalau gitu Pak penjual, Bapak harus renvoy itu di PK-nya di APHT. What? Gitu ya? What? Gitu ya? Kok di renvoy? Iya Pak, karena biar sama. Nah teman-teman, sobat elang, logika kita nggak begitu. Kan pada saat pengikatan itu kebijakannya masih kebijakan sertifikat konvensional, kertas kan? Sehingga masih menyebut yang dibebani tahun adalah hak milik nomor sekian, HGB nomor sekian. Sekarang menjadi sertifikat elektronik dengan nibel nomor sekian. Jadi nggak mungkin teman-teman minta renvoy ya. Jangan ya, jangan ya Dek ya. Jangan Dek ya. Jangan. Nah apa yang bisa dilakukan? Ini pertanyaannya kan. Teman-teman boleh minta tadi pernyataan dari penjual bahwa tanah dengan sertifikat elektronik nibel sekian itu dahulunya adalah bidang tanah hak milik nomor sekian. Ya jadi bukan renvoy. Dahulunya. Itu penting ya. Mas Yudi tahu renvoy nggak? Apa itu renvoy ya? Renvoy itu Mas. Mungkin sebagian sobat lelang belum tahu nih renvoy. Jelaskan Pak. Renvoy itu teman-teman sobat lelang. Renvoy itu perbaikan yang dilakukan pada saat akta dibuat dan ditandatangani. Berarti renvoy itu dilakukannya dulu tuh harusnya tuh pada saat bikin APHT. Ya kalau hari ini nggak mungkin kita membuat renvoy. Ya. Kalau mau merubah isi akta itu bukan renvoy caranya, tapi namanya membuat berita acara, perbaikan. Tapi sekali lagi itu nggak perlu. Ya teman-teman sobat elang ya. Tidak perlu. Nggak perlu meminta renvoy, nggak perlu meminta berita acara perbaikan. Cukup mintakan kalau gitu Bapak buat pernyataan bahwa tanah yang ada di Sartel ini adalah bidang tanah yang ini. Itu aja. 2 hal ya teman-teman ya. Gitu Mas Yudi. Memintanya siapa tadi? Ke penjual. Ke penjual. Penjual. Dan kami udah menyampaikan hal yang sama kepada penjual. Teman-teman penjual, kalau Bapak Ibu nanti minta lelang, dan teman-teman kami, Sobat Lelang seluruh Indonesia masih ada keraguan, minta pernyataan, tolong buatin. Oh siap Pak Akes. Gitu ya Mas Yudi. Aman itu. Aman ya. Aman itu. Sobat Lelang, setelah kita mendengarkan secara panjang dan lebar dari Pak Akyas tadi terkait dengan implementasi dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN nomor 3 tahun 2023, tentunya ada hal penting yang harus kita jalani. Yang pertama yaitu kita harus mendukung peraturan tersebut. Yang kedua, tentunya dengan terbitnya Peraturan Menteri ATR BPN ini tentunya dari pengajuan persyaratan lelang ya, yang tadinya sertifikat yang berupa berlembar-lembar, akhirnya menjadi satu lembar saja. Kemudian yang ketiga, tentunya yang penting ini, untuk mengecek keaslian sertifikat elektronik tersebut harus apa ini Pak? Menginstal dan menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku. Oke Sobat Lelang, saya tutup dengan pantun. Makan nasi Padang, lauknya pakai rendang. Cakep. Jangan lupa pakai sambal ijonya. Artinya, ingin tahu wawasan tentang lelang? Ikuti terus PCL episode selanjutnya. Cakep. Bincang cerita lelang BCL.